Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Waalaikumsalam kesempatan baik warahmatullahi ini. Saya Jarwani Linda selaku host dalam ISK Podcast akan membawakan pembahasan yang sangat-sangat kompleks dan penting ya, yaitu tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti kita ketahui, perempuan dan anak pasti dikategorikan sebagai orang yang lemah. Nah, tentunya pasti ada perlindungannya dong. Nah, di sini saya bersama Dinas Sosial Kabupaten Kudus. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Iya. Jarwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Wilianti, bekerja di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kebetulan di bidang PPPA. Itu sementara. Nah, di sini kan kita bakal membahas tentang peran dinas sosial dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit sebenarnya seberapa banyak atau sudah adakah kasus kekerasan seksual di Kudus ini? Nggak seksual sih, kita akan bahas lebih Kekerasan banyak secara ya. umum ya. Mbak Umum Jarwani, ya. Oh iya. Memang untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak ya, terutama di Kabupaten Kudus ini, kami di tahun 2022 itu total kekerasan, jumlah aduan yang masuk di kami dan yang ditangani itu berjumlah 24. Memang untuk kita ketahui berdasarkan penelitian surveinya itu memang 1 dari 3 perempuan itu pasti pernah mengalami kekerasan. Tentu. Ya, dan 2 dari 3 anak, terutama di usia 13 sampai 17 tahun itu juga pernah mengalami kekerasan. Itu. Terus kemudian sebenarnya kasus kekerasan ini tuh terjadi sejak kapan atau memang baru-baru tahun ini atau tahun kemarin, Bu? Oh iya. Untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak itu seperti ketahui itu kan bisa terjadi Ya. pada siapa saja, Tentu. di mana saja, di usia berapapun. Nah, kenapa kasus perempuan dan kasus pelecehan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini istilahnya baru-baru ini baru booming, baru booming itu karena memang dari pemerintah sendiri, baik dari pemerintah, dari Kementerian PPPA maupun di Kabupaten Kudus ini memang sudah gencar untuk penanganan kasus terhadap kekerasan perempuan maupun anak. Memang upaya-upaya dari semua lini, semua OPD itu secara bersinergi dan berintegrasi secara komprehensif melakukan bersama-sama. Dan sekarang itu memang banyak perempuan dan anak itu yang sudah berani berbicara, sudah berani menyuarakan apabila terjadi kasus pelecehan terutama untuk perempuan maupun. Berarti apa ya, sebenarnya kekerasan itu sudah terjadi sejak dulu, tapi karena kesadaran saat ini ya, jadi banyaknya penanganan kasus yang mulai aktif. Terus kemudian sebenarnya dari kasus yang terlapor tersebut, kiranya jenis-jenis apa saja sih kekerasan kekerasannya itu jadinya apa aja? Oh iya, memang untuk kekerasan itu kan ada bermacam-macam ya. Ya. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan emosional, ada juga kekerasan yang baru rame-ramenya itu kekerasan seksual. Oke. Dampaknya juga luar biasa. Kalau untuk kekerasan fisik itu kan bisa istilahnya luka di Tentu. di sekujur tubuh, ataupun yang berbahaya itu yang menyebabkan trauma psikis. Karena memang kami dari Dinas Sosial itu penanganannya untuk kekerasan terutama yang trauma psikis itu sampai melakukan trauma healing untuk si korban. Terus kemudian tadi kan dijelaskan ada 3. Iya. Yang pertama emosional, yang kedua fisik, yang tentu kita ketahui jenis-jenisnya. Terus kemudian untuk yang seksual ini, saya rasa kekerasan seksual ini perlu ditinjau untuk penanganannya ya, Bu, karena dia fisiknya dapat, emosionalnya apalagi. Dan apalagi kita ketahui ya, ketika seseorang mendapatkan kekerasan seksual, orang tersebut akan merasa malu dan jijik. Betul. Nah, kemudian ada nggak sih penanganan khusus dari Dinsos terkait yang seksual ini? Iya. Untuk kekerasan seksual itu memang luar biasa dampaknya itu.
Makanya untuk kekerasan untuk seksual terutama kami dan dengan mitra kami pun penanganannya itu memang secara khusus. Penanganannya di kami itu ada bermacam-macam gitu. Untuk layanan kami itu kan ada istilahnya tim P2TP2A. Apa tuh Bu? Bisa disebutin dong? P2TP2A itu pusat pelayanan terpadu untuk pelayanan pelindungan perempuan dan anak. Yang di dalamnya itu seharusnya itu idealnya itu di setiap kabupaten itu ada UPT sendiri untuk P2TP2A. Tetapi memang di Kabupaten Kudus untuk UPTD-nya itu belum ada. Tapi untuk P2TP2A-nya timnya itu sudah ada di Kabupaten Kudus. Induknya masuknya di bidang kami, di bidang PPPA. Nah, untuk SK tim P2TP2A itu SK-nya yang mengesahkan dengan keputusan Bupati. Di dalamnya timnya itu sudah termasuk semuanya. Di kami maupun di bagian hukum, ada dinas pendidikan, ada pelayanan kesehatan itu ada RSU, ada puskesmas, ada pengadilan agama, ada kementerian agama, semua lini masuk di situ. Jadi semisal ada kasus kekerasan pelecehan seksual, kami sering mendapatkan aduan untuk pelecehan seksual itu. Di dalamnya kami juga melakukan istilahnya mediasi. Kami juga melakukan penjaringan. Kalau memang si korban biasanya kalau ada kasus kekerasan terutama pelecehan itu kan malu. Tentu. Kalau sudah istilahnya masih anak-anak itu malunya luar biasa. Jadi kami melakukan penjangkauan mendatangi. Kebetulan di kami juga ada mobil perlindungan. Yang kami belum punya itu istilahnya shelter untuk rumah aman. Tetapi untuk penanganan pelindungan untuk si korban, terutama untuk anak maupun perempuan yang kena pelecehan seksual itu, kami bekerja sama dengan jejaring, istilahnya mitra. Itu di Kabupaten Kudus sudah ada JPPA. Ya, kalau ada yang traumanya luar biasa, kemarin juga ada kasus dia mendapatkan pelecehan seksual itu sampai mau bunuh diri si anak itu. Ya, jadi kami juga menawarkan layanan untuk psikologis untuk trauma healingnya. Luar biasa ya kalau sampai traumanya kok sampai bunuh diri. Ya, intinya kami melakukan upaya yang maksimal, bekerja sama dengan jejaring, pendampingan, menawarkan kalau memang harus ada bantuan hukum, kami juga melakukan pendampingan sampai tuntas. Ya, tadi dijelaskan bahwasanya banyak sekali penanganannya terkait kasus kekerasan seksual. Tapi seperti kita ketahui ya Bu, pasti bakal banyak kasus kekerasan seksual yang belum kita ketahui lah atau belum yang terlaporkan. Nah, gimana caranya atau upaya yang dilakukan Dinsos untuk mencari atau menarik yuk lapor. Jadi ketika ada sesuatu orang tersebut berani lapor gitu. Ada nggak upaya tersebut? Betul sekali Mbak. Memang untuk kekerasan perempuan dan anak itu seperti fenomena gunung es ya. Seperti betul sekali. Kasusnya itu banyak, luar biasa banyaknya. Tetapi yang terlaporkan ke kami itu sedikit karena memang istilahnya kalau seperti saya dapat kekerasan itu kan malu ya, kan kita sebagai korban sudah fisiknya kena, psikologisnya kena, malu nanti dilecehkan, diasingkan dan sebagainya. Jadi memang kami dari dinas sosial, terutama bidang PPPA maupun dengan mitra kami itu melakukan upaya. Kita melakukan sosialisasi ke remaja, ke sekolah, ataupun dengan media. Kami juga dengan jejaring dengan media dengan koran atau online ataupun podcast ini juga sama. Bisa dikategorikan untuk biar masyarakat itu informasi tersampaikan. Dan untuk masyarakat refleks juga kami membuat. Dan untuk upaya kami P2TP2A yang di tingkat kabupaten itu kami turunkan juga ke bawah. Jadi kalau P2TP2A itu di tingkat kabupaten itu di kecamatan pun kami adakan. Jadi menurun ke kecamatan. Dan di desa pun seperti itu, ada PATBM. Ya, itu PATBM itu masyarakat
apa ya, merasa ikut 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 welcome ya, ikut merasa apa ya, aware terhadap ya kekerasan. Jadi bisa melaporkan ke kecamatan, bisa melaporkan ke tingkat kabupaten. Mungkin apa ya, tadi ada beberapa hal kan nggak ada yang lapor, atau sebenarnya kita tuh nggak tahu Bu, sebenarnya kita dapat kekerasan. Nah mungkin bisa dikasih tahu jenis-jenis kekerasan tuh yang spesifik tuh seperti apa. Jadi kayak apa ya, kayak contoh saya diusili temen, oh ternyata saya mendapatkan kekerasan gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi alasan kenapa saya nggak lapor gitu. Mungkin bisa dikasih tahu jenis-jenis kekerasan yang kayak, kalau kekerasan seksual itu apa saja yang dilakukan, kekerasan fisik itu seperti apa. Mungkin bisa biar kita yang lapor tuh tahu gitu loh. Ya untuk kekerasan itu kan biasanya itu yang perlakuan yang kita dapatkan, dan perlakuan itu tidak enak dan merugikan di kita, itu sudah termasuk kekerasan. Seperti di sekolah itu biasanya kalau kekerasan yang sering itu kan yang bullying ya. Tentu. Ya, yang bullying di sekolah itu, atau di kampus ya terutama. Yang di sekolah itu apa yang perlu dilakukan si anak. Itu apabila mendapat perlakuan dari temannya. Apalagi kalau bullying itu kan sering ya, berulang istilahnya. Tidak hanya sekali dia dibully lagi. Apalagi kalau sudah ada kontak fisik yang sampai luka, sampai ke pelayanan kesehatan. Kalau di sekolah itu bisa lapor ke pihak sekolah, pihak ke wali kelas, atau kalau di SMA, di SMP itu istilahnya ada BK. Tentu. Dan di kami juga ada di dinas sosial itu, terutama di bidang PPPA itu tetap ada pembentukan istilahnya untuk penjangkau ke fasilitas publik, terutama yang di sekolah. Karena untuk perempuan dan anak itu kan yang rentan itu masa sekolah, untuk masa sekolah yang mendapat kekerasan, apalagi kayak pelecehan seksual itu, ada kami membentuk forum anak. Ya, forum anak itu karena forum anak perannya forum anak itu kan sebagai pelapor dan sebagai pelopor. Ya, ada dua perannya. Pelapor itu kalau dia melihat, mendengar atau mengetahui. Jadi kalau si anak takut itu bisa melaporkan di forum anak. Kami ada IG-nya. Atau kalau kami kan juga penjangkauan. Kalau dia malu, bisa forum anak nanti memfasilitasi. Kalau berani lagi, bisa datang ke dinas sosial. Ya, kami ada ruangan untuk pelayanan, untuk aduan. Ada petugasnya juga. Ya. Selama ini apa ya, kendala dalam sosialisasi tersebut apa Bu? Biasanya yang sering kami temui ya untuk kendala sosialisasi atau penanganan. Kendala sosialisasi, penanganan, dan upaya tersebut. Kalau selama ini, kalau kami sosialisasi tidak ada masalah ya, aman-aman saja. Kalau untuk penanganan biasanya itu yang kami kesulitan itu pada si korban. Kami penjangkauannya ke si korban itu kami kesulitan. Kesulitannya itu kenapa? Karena dia malu. Kalau malu, apalagi kalau sudah traumanya luar biasa itu kan, dia itu lebih arah tertutup ya. Tertutup. Jadi kami untuk penjangkauannya, untuk mendekati supaya yang mendapat perlakuan kekerasan terutama yang seksual itu kan mau cerita itu bingung. Iya, jadi ya kami memang perlu trik khusus, atau memang kalau memang kesulitan bekerja sama dengan psikolog. Psikolog itu kan sudah ada ahlinya, sudah ada ilmunya untuk pendekatan. Harus mau mendengarkan, sabar, memang harus mendengarkan gitu. Mungkin dari tadi kan dijelaskan dari perspektif korban. Tapi kan kembali lagi kita manusia ya Bu. Gimana caranya menangani atau untuk menjaga biar kita tuh nggak jadi pelaku gitu loh Bu. Mungkin bisa dijelaskan, ada undang-undangnya yang bikin kita ngerasa, wah aku jangan melakukan ini, nanti aku bakal dihukum gitu. Mungkin undang-undangnya ada nggak Bu? Ada. Kalau untuk pelindungan anak, pelindungan kekerasan itu memang sudah ada payung hukumnya aja. Baik untuk korban maupun pelaku itu ada semua. Apalagi untuk pelaku tindak kekerasan, pelecehan, terutama untuk seksual, kalau sudah masuk di ranah hukum, ranah hukum itu kalau sudah masuk ke kepolisian itu, kalau saya tidak salah itu hukumannya sudah sampai 14 tahun ya.
Ya, Setahun. kalau untuk payung hukumnya itu, kalau utama untuk di Kabupaten Kudus, untuk perlindungan anak, kalau di secara di Indonesia kan sudah ada undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Kalau terutama di Kabupaten Kudus, untuk perlindungan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kami sudah ada perdanya. Kalau tidak salah Perda nomor 2 tahun 2014 ya, dan juga ada keputusan bupatinya, ada untuk pembentukan tim P2T P2A itu, kemudian juga ada SK Bupati tentang forum anak. Jadi anak-anak bisa menjangkau, mendampingi ke sekolah-sekolah. Tapi ini agak sedikit keluar jalur, Bu. J. Kan kita sering banget ya dengar-dengar bahwa penanganan atau perlindungan perempuan dan anak. Ya. Sebenarnya ada nggak sih, Bu, undang-undang untuk laki-laki? Undang-undang Ya, untuk karena laki-laki. yang namanya manusia ya, Bu, iya. pasti laki-laki kan juga perlu dilindungi juga sih. Oh, untuk Atau mendapatkan perlakuan yang sebenarnya sama didapatkan kayak perempuan, tapi kan bingung gitu loh. Iya. Yang namanya untuk kekerasan ya. Iya. Kekerasan terhadap laki-laki ya, kekerasan terhadap laki-laki, saya rasa untuk undang-undangnya ada. Ya, untuk kekerasannya. Apalagi kalau sudah masuk ke ranah hukum itu kan pasti ada ya. Pasti ada. Soalnya sejak dulu tuh yang digaung-gaungkan tuh perlindungan terhadap perempuan dan anak. Padahal sebenarnya tanpa kita sadari pasti ada kekerasan terhadap laki-laki, meskipun laki-laki kan selalu mendapatkan perspektif bahwa cowok itu kuat, cowok itu tangguh, ngapain dilindungin gitu. Tapi kan kalau kita dilihat lagi, ya namanya manusia, pasti ada kurangnya gitu. Nah, sebelum ditutup ya, Bu, bisa dikasih tips nih, cara menghindari dari kekerasan tersebut, dan bagaimana kalau sudah terjadi, kita larinya kemana? Upaya ya, untuk upaya pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak itu macam-macam ya. Ada upaya dari yang paling terkecil itu dari keluarga. Ya, keluarga itu perlu ditanamkan, yang terutama itu apa ya? Kita bentengi agama. Ya, keluarga kita sendiri, terutama anak-anak. Kemudian di dalam keluarga juga istilahnya apa ya? Kesetaraan gender. Kan banyak ya kasus KDRT itu kan banyak sekali. Jadi kesetaraan gender jangan sampai mendominasi si kepala keluarga itu terhadap ibu rumah tangga ya. Kemudian perlu di skala komunitas tuh semisal ya itu tadi, kalau di sekolah ada kegiatan sosialisasi forum anak itu kan tidak hanya pelopor sama pelapor. Ya, juga ada kegiatan sosialisasi. Ada istilahnya kalau ada istilahnya partisipasi masyarakat itu PATBM. Melibatkan juga media, upaya untuk sosialisasi media digencarkan. Juga untuk sekolah ramah anak. Memang sekarang itu semua sekolah itu diarahkan pada sekolah ramah anak. Jadi anak itu ketika dia bersekolah itu mendapat aman, mendapat perlindungan, untuk hak anaknya itu terpenuhi. Jadi banyak sekarang sekolah itu menggencarkan deklarasi sekolah ramah anak. Anak. Kemudian di kami, terutama di pemerintah, itu juga banyak sekali hal yang kita lakukan. Terutama untuk kelembagaan ya, seperti tadi ada perdanya, kita lindungi dengan keputusan bupati, dengan perda. Undang-undang dari pemerintah juga ada. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi, kami melakukan semua pelembagaan, kami juga melakukan upaya layanan terhadap kekerasan. Kemudian tadi kalau ada kekerasan larinya kemana? Oke, kalau skalanya ibu-ibu ya, perempuan pada umumnya bisa datang ke kantor kami. Jangan khawatir, jangan malu. Kita akan menerima, ada ruangan tersendiri. Kita juga jangan takut nanti setelah ke dinsos itu gimana nanti sendirian. Nanti ke polisinya gimana, ke rumah sakitnya gimana. Tidak perlu takut. Nanti kita dengan senang hati mendampingi. Kemudian kalau memang istilahnya trauma masih trauma, itu besok kita ke sana. Tidak apa-apa, ada hotline-nya. Ada call center-nya ya. Ada 08116. Ya, bisa nanti lewat WA. Atau kalau di sekolah, kalau yang mendapat kasus
bullying ya. Iya. Kalau yang saya selama ini roadshow ke sekolah, sosialisasi ke sekolah, itu biasanya kalau mendapatkan perlakuan kekerasan itu ada yang istilah sekolah biasa gitu loh. Biasa. Jadi tidak apa-apa, ada IG Forum Anak, melaporkan aja ke situ. Nanti Forum Anak dengan senang hati akan mendampingi dan kami siap memfasilitasi. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya penanganan kekerasan ini tuh nggak hanya dari Dinsos ya, Iya. itu semua berperan termasuk Betul. saya, termasuk jenengan Iya. dan teman-teman semua. Iya. Nah, jadi sebenarnya untuk bisa menangani kekerasan tersebut ya, dari yang pertama kita menyadari kekerasan itu ada apa saja. Tadi dijelaskan bahwasanya terdapat 3 jenis kekerasan: kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Mungkin dengan kita mengetahui 3 kekerasan tersebut, kita jadi tahu dan apa saja yang sudah terjadi sehingga kita bisa melaporkan dan meminimalisir dari kekerasan tersebut. Mungkin hanya itu ya Bu yang bisa Iya. kita obrolkan. Mungkin di lain waktu kita bisa Siap. ngobrol lebih banyak lagi. Terima kasih kepada teman-teman sedulur ISK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.